Nama saya Kak Ati. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai interaksi antar negara ASEAN. Interaksi antar negara ASEAN merupakan kerjasama antar negara dalam bidang sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan bidang lainnya. Di sini ada faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara ASEAN. Di antaranya faktor pendorong kerjasama antar negara ASEAN, di antaranya adanya kesamaan dan perbedaan, adanya sumber daya alam, serta adanya kondisi geografis. Selain itu, adapun penghambat antar kerjasama antar negara ASEAN. Faktor penghambat di antaranya perbedaan ideologi, adanya konflik dan peperangan, kebijakan protektif, dan perbedaan kepentingan. Selanjutnya yakni bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Yang pertama yakni bentuk kerjasama dalam bidang sosial. Bentuk kerjasama dalam bidang sosial bertujuan untuk menciptakan kerukunan dan kerjasama antar negara ASEAN. Yang kedua yakni dalam bidang politik dan keamanan. Dalam bidang politik dan keamanan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara ASEAN. Yang ketiga yakni dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan antar negara ASEAN dan untuk meningkatkan daya saing internasional. Selanjutnya, pengaruh kerja terhadap kehidupan di negara ASEAN. Masyarakat sepakat membangun pasar tunggal. Pasar tunggal tersebut dinamakan dengan Pasar Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Dengan adanya MEA, masyarakat mampu menjual barang dan jasa dengan mudah. Oleh karena itu, dengan adanya pasar MEA tersebut, negara menyiapkan sumber daya alam untuk dapat bersaing di pasar MEA. Selanjutnya, upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Dengan adanya untuk meningkatkan kerjasama, adanya 3 pilar, yakni kerjasama politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Selanjutnya, pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara ASEAN. Yang pertama yakni perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang dimaksud faktor alam di sini yakni karena iklim. Di negara ASEAN sebagian besar negaranya dipengaruhi oleh iklim matahari, iklim muson, dan iklim fasis. Yang kedua yakni karena geologi. Sebagian besar negara ASEAN berada di tumpukan lempeng sehingga mudah terjadinya bencana alam karena adanya endogen. Yang selanjutnya yakni karena adanya sumber daya alam. Yang selanjutnya yakni yang terakhir, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang. Konversi lahan ini antara perubahan lahan, konversi perubahan lahan ke industri dan konversi lahan menuju ke pemukiman. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya minta maaf. Jangan lupa komen dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.